Ya. Jadi ini Sob, ini tema yang bagus Sob. Menurut orang-orang Sunni, orang-orang Syiah memperlakukan Ali sedemikian rupa, berlebih-lebihan, sampai kalian katakan menuhankan, betul? Iya, betul. Nah, sementara Sob, perbuatan yang umat muslim lakukan, orang-orang Sunni lakukan terhadap Muhammad, itu lebih parah ketimbang apa yang orang-orang Syiah lakukan kepada Ali bin Abu Thalib. Begini Sob, pernah tidak ada riwayat bahwasanya pengikut Tuhan Yesus minum air kencingnya? Riwayat. Ada nggak riwayat ada. pengikut Tuhan Perjanjian Yesus? lama. Di perjanjian lama baru ada. Ini gimana sih si Uncup ini? Aduh, Cup gimana kita mau diskusi? Gini deh. Sedikit, Ya, sebelum minum situ. air kencing itu, minum air kencing itu ada di kitab kau lebih duluan di perjanjian lama. Boleh saya tanggapi? Ngerti? Silakan. Baik, begini Sob, makanya begini. Kau minta Bedakan, bukti. Sob, bedakan mana ejekan atau makian dengan mana minum air kencing karena dia mengkultuskan. Di dalam perjanjian lama ada utusan dari orang-orang Aram yang datang kepada orang Israel. Di mana orang-orang Aram mereka mengepung orang-orang Israel dan memaksa. Oke, bisa saya jelaskan Sob, karena mikrofonmu itu bergerak terus Sob, jadi gluduk gitu. Oh, ya udah. Kau dulu, tutup dulu miku. Silakan. Oke, nanti kamu bisa bukakan ya ayat itu ya. Itu kan berbicara mengenai utusan Raja Aram. Begini ceritanya. Jadi Aram ini ingin menaklukkan orang Israel. Bagaimana cara mereka menaklukkan Israel? Dengan cara mengepung kota itu sehingga pasokan makanan, pasokan minuman tidak ada masuk ke kota. Dengan maksud apa? Untuk menundukkan raja orang Israel. Nah, ketika mereka mengepung di situ sampai berhari-hari dikepung, lalu akhirnya datanglah utusan Raja Aram itu dan berkata kepada penduduk orang Israel dengan berkata, jangan kalian berharap-harap lagi kepada Raja Hizkia itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak akan mampu menolong kalian. Lalu ada utusan dari raja itu berkata, tolong jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda. Tolong berbicaralah kami dengan bahasa Aram. Supaya apa? Supaya penduduk negeri nggak tahu. Akhirnya utusan itu ngomong, adakah aku diutus hanya ngomong kepada gundulmu, kepada kamu? Tidak, saya diutus juga untuk ngomong kepada orang-orang yang berada di balik tembok, yang mereka makan nya dan minum air kencingnya. Kata-kata itu adalah kata-kata makian, kata-kata ucapan sarkas yang diucapkan utusan itu untuk menggambarkan keadaan orang-orang Israel yang menderita di balik tembok. Bukan perintah untuk minum air kencing, Uncup. Gimana sih Uncup mahamin gitu aja nggak bisa? Coba silakan bacakan. Ayo. Baik, Des, ya. Baik, ya. Mari, ya. Kita baca dulu, ya. Dibacakan 3 ayat sebelumnya, Sob. Sabar. Oke, silakan. Kau maunya 3 ayat dari 25 gitu? Enggak, 3 ayat aja sebelumnya. Ya, sekarang pun ya, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sepna dan Yoah, ya, kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab ya kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Oke? Nah, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Oke? Jadi Des, ya, tentang masalah muatan air kencing, ya, sebelum ya Nabi Muhammad memerintahkan, katamu memerintahkan di mana? Aku minta perintahnya. Adakah kencing unta itu diperintahkan untuk seluruh muslim? Tunjukkan sama aku, ya, kan kayak gitu. Sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu Sob, perihal ayat yang ada dalam Bible itu. Yang berkata itu siapa sih? Yang berkata utusan nih. Oke. Mengutus aku untuk mengucapkan perkataan. Utusan siapa ini. itu? Utusan dari Elyakim bin Hilkia. Itu utusan Raja Aram, Uncup. Coba gini saja. Coba judul perikopnya coba lihat, Sob, biar kita sama-sama baca yuk. Baik. Jadi kayak gini deh, ya, Hizkia Raja Yehuda nih ya. Oke. Sebentar, Sob, sebentar. Nah, jadi sekarang gini, yang aku tekankan gini deh, Sob, biar kita sama-sama mengerti. Sob, biar kita sama-sama mengerti. Sebentar, dikit lagi. Silakan. Gini, kamu kan gak mau tahu masalah kita belum bahas kencing unta dulu, Sob. Kita bahas dulu ayat ini sampai selesai. Dan bagaimana?
Nah, lalu ini pernyataan tentang masalah meminum air kencing itu ya, cerita meminum air kencing itu lebih duluan ada di Bible Itu bukan minum air kencing, Sob. di Itu hadis. cemoohan, Sob. Cemoohan. Coba kita harus sabar teman-teman, karena orang-orang muslim ini kalau baca Bible mereka suka nyolong ayat-ayat kutip-kutip saja. Gini Sob, saya mau tanya dulu Sob. Sob, Oke, dah. Oke, saya mau tanya dulu Sob. Latar belakang ayat itu kalau kita bicara itu secara keseluruhan, itu kan mengenai kota Yehuda atau penduduk negeri Yehuda yang dikepung oleh pasukan Aram. Betul atau salah? Iya. Oke. Juru minuman Raja Aram ini diutus untuk mendatangi kota, betul? Untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di tembok kota itu, betul? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu bahwa kata-kata itu adalah kata-kata cemoohan atau makian utusan Raja Aram kepada penduduk negeri Yehuda yang sudah kelaparan karena dikepung berbulan-bulan? Pertanyaannya gini, Dis. Itu kata cemoohan, kata kamu kan? Itu kamu referensinya dari mana? Kalau itu adalah sebuah Oke, kata saya bacakan saja semuanya ya. Aduh. Lari. Kalau saya bacakan Apanya? konteksnya kira-kira gimana? Masih sembuh atau masih mau Ya ngutip-ngutip ayat terserah lagi? kau lah. Terserah kau lah, baca. Baik, Silakan. baik. Kita bacakan ayat itu secara utuh ya. Orang muslim ini suka sekali teman-teman ngambil-ngambil tapi nggak ngerti. Itu bukan perintah minum kencing, itu makian. Belum tentu mereka di situ makan ee-nya dan minum kencing. Itu makian, keadaan mereka di sana yang udah nggak tahu mau makan apa. Sebentar. Nih, saya tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan. Itu ada di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, 2 Raja-Raja pasal 18. Biar kita ngerti konteksnya ya teman-teman ya. Biar orang muslim seperti Yusuf ini tidak lagi mengambil ayat ini sebagai seolah-olah jawaban atas orang Islam minum kencing Muhammad. Bukan itu. Ya balikan. Bentar. Jadi biar kita sama-sama cerdas, Sob. Diskusi yang cerdas itu adalah diskusi yang menggunakan belakang. Perhatikan ya. Kita mulai dari ini. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Saya bacakan ya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Sampai dikerokin itu, dari dinding-dinding itu. Buat ngasih ini, Sanherib ini. Nah, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan jenang-jenang bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikannya lah itu semua kepada Raja Asyur. Sesudah Raja Asyur mengirim panglima kepada istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar, mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya Padang Tukang Penatu. Nah, ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, dipanggil-panggilin tuh Raja Hizkia keluar, ya, mendapatkan mereka Eliakim bin Hizkia. Jadi raja nggak keluar, yang keluar tuh Eliakim. Nah, kepala istana dan Sabna, panitera negara, serta Yoab bin Asap, bendahara negara. Jadi 3 orang menemui utusan dari Sanherib ini. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka bertiga. Katanya begini, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwasanya hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang sekarang? Kepada siapakah engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya." Karena Raja Hizkia minta bantuan kepada Mesir. Nah, dan apabila kamu berkata kepadaku, "Kami berharap kepada Tuhan Allah kami," bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, "Di depan mezbah yang Yerusalem ini kamu harus menyembah? Maka sekarang baiklah, bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarinya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira, tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dan hal kereta dan orang-orang berkuda?" Sebentar, Sob. Panjang kali deh. Iya, biar Anda tahu konteksnya. Poinnya apa? Baik, saya lanjutkan. "Dan sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri ini dan musnahkan itu." Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah, 3 orang tadi ya, utusan Raja Hizkia, ngomong begini kepada juru minuman agung itu, utusan Sanherib, "Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok." Kenapa? Karena mereka ini malu. Begitu loh. Makanya pakai bahasa rahasia aja, bahasa Aram aja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah tuanku," maksudnya Raja Asyur tadi, "mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk?" Aduh, bentar, kok hilang? Nih, "Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk
di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengar kata raja dan seterusnya. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Itu perkataan makian, bukan perkataan perintah minum kencing. Gimana? Itu sob. Jadi dalam diskusi itu kita nggak boleh ngilangin konteks. Itu adalah makian utusan Raja Asyur kepada 3 utusan Raja Hizkia yang mengatakan bahwa mereka di sana udah makan nya dan minum kencingnya karena udah dikepung berbulan-bulan. Mereka nggak makan di situ karena nggak ada pasokan makanan. Des, Silakan. gini Des, panjang kali lebar kamu menjelaskan kepadaku poinnya nggak ada. Kenapa ada orang kau benturin kepalamu kubin terus sob? Karena di situ tidak merubah konteksnya juga. Dan tetap tertera di kitab kau bahwa sebenarnya yang meminum air kencing itu ya bukan cuma cerita di abad ke-7 yang ku maksud, tetapi sudah ada di Bibelmu duluan. Oke. Saya jawab. Bisa saya Kayak jawab? gitu. Kalaunya tertera di dalam kitabmu ya, itu adalah sebagai pelajaran, sebagai contoh, apakah sudah kau amalkan? Udahkah Baik. kau minum kencing sendiri dan udahkah kau minum tai sendiri? Kan kayak gitu. Baik. Kenapa diletakkan di kitabmu? Karena kan Jawab ya. itu pengajaran. Ya, Bisa saya jawab? udah aku nanggapin Oke. dikit aja. Oke. Baik. Jadi begini Usup ya. Dari bagan cerita yang saya ceritakan tadi, itu bukan sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah menceritakan keadaan bagaimana penduduk negeri Yehuda dikepung sehingga mereka tidak dapat asupan bahan makanan. Contoh Sup, kamu misalnya tinggal di mana? Taruhlah kamu tinggal di Palangkaraya. Bayangin kalau seluruh kota Palangkaraya dikepung sehingga tidak ada lagi makanan yang masuk ke sana. Maka raja wilayah itu kan dipaksa untuk tunduk, nyerah nggak kamu begitu. Nah, ketika mereka diutus ke sana untuk supaya mereka menyerah, mereka mengeluarkan kata-kata makian itu. Sampai kapan kamu berharap-harap lagi kepada raja di Palangkaraya ini yang nggak bisa kalian kasih sama kalian makan? Keadaan kalian sudah kelaparan sampai makan dan minum kencing kalian. Itu kata makian sob. Bukan supaya orang Kristen harus seperti itu. Ini muslim. Bukan begitu sob. Ini berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Muhammad ketika ada orang yang sakit datang kepada dia. Ketika ada seorang sakit datang kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Datangilah kandang unta, minumlah air kencing dan susunya. Ini beda konteks, Sob. Betul? Oke, sekarang Nah. giliranku. Sekarang saya tanya kepadamu, betul atau tidak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Makasih Kak Ciki, terima mari kasih. kita buka. Des, perhatikan ini ya. Dalil mengenai tentang kencing unta yang kau bawa. Ada sejumlah orang dari suku Urainah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, bukan memerintahkan Muslim, paham? Ya, Oke. untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya dicampur. Hadis riwayat Bukhari. Nggak ada dikatakan di situ dicampur, tuh. 1501. Oke, ya kencing dan susunya. Jadi Ya, kayak gini deh. nggak ada dikatakan Jadi campur. kayak gini. Tidak ada perintahnya itu kepada seluruh umat Islam. Seperti Oke. yang kau katakan dan yang kau framing. Ya, Baik. Saya jawab. jelas di sini Nabi memerintahkan hanya kepada yang datang, yaitu suku Baik. Urainah. Hanya untuk orang itu saja dan hanya pada saat itu saja kegunaannya. Baik. Artinya apa? Artinya masalah kencing unta itu ya bukan untuk jadi ajaran umat Islam keseluruhan di seluruh dunia. Enggak. Baik. Bisa Kayak ditanggapi, gitu, Sob? bukan seluruh dunia. Coba, sekarang kalau kamu mengatakan bahwa umat Islam harus minum kencing unta, ya kata kamu. Tolong datangkan sama aku dalilnya. Umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Ayo. Baik. Saya tanggapi ya, Sob ya. Ah, Baik. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah yang diperintahkan Muhammad bukan kepada orang muslim. Saya mau tanya dulu nih. Apakah Muhammad ingin melecehkan suku itu, Puak itu? nggak ada hubungannya, nggak ada konteksnya. Oke, pertanyaan saya, kan apa yang diperbuat oleh Muhammad menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah hukum, betul nggak? Oh, tidak mesti menjadi sebuah hukum untuk semua muslim. Hadis itu ada hadis yang diterapkan pada saat di zaman Nabi saja.
Ya, contoh. Nabi setiap malam sholat. Bukan, Itu tidak jangan menjadi kewajiban melebar untuk muslim. kemana-mana. Jangan melebar. Kayak Gini, Sob. gitu Sorry, juga Sob. maksudku. Maksud saya Waktu- begini. Bentar, Des. Ketika Muhammad menyuruh orang-orang tersebut yang sakit tersebut untuk minum kencing onta, itu niatan Muhammad melecehkan mereka atau betul-betul ingin membantu mereka? Nggak ada niat melecehkan di situ. Oke, artinya itu niatan yang baik, betul? Ya betul, untuk Nah, obat. kalau niatan yang baik, berarti itu menjadi sumber rujukan hukum, betul nggak? Kalau menjadi sumber rujukan hukum, itu harus ada yang menjelaskan, lalu juga harus ada yang memerintahkan. Sunnah makruh. Oke, baik. Kita ambil saja contohnya. Contohnya. Minum kencing unta. Ini dilakukan oleh umat-umat muslim sekarang ini juga ketika mereka pergi ke Mekah atau Madinah. Nih, saya kasih nggak contoh ada nih. itu. Saya kecilin ya, Sob ya. Nih. Mereka minum kencing unta ya. Nih, bentar, saya kasih contohnya. Nih, Sob. Kelihatan, Sob? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya dulu, Sob, jujur, Sob. Ini orang-orang muslim bukan, Sob? Ya muslim itu. Oke. Dia minumin kencing unta nggak ini pakai botol ini? Minum kencing unta. Mana praktekkan dulu. Coba kita tunggu ya. Kita besarin suaranya ya. Hmm. Udah? Udah? Oke, artinya Sob, Oke. saya mau bilang bahwa mereka ini minum kencing onta dan mereka ini adalah umat-umat muslim, betul? Betul? Itu adalah umat Islam. Oknum dari Islam, betul? Oknum kok banyak, Sob? Nah, makanya Dis, kalau dilakukan oleh umat Islam secara menyeluruh, perlu adanya dalil. Dalilnya adalah ketika Muhammad memerintahkan orang-orang yang sakit meminum air kencing onta. Itu dalilnya. Artinya, Ada perintah ke seluruh muslim. Sob, masalahnya yang datang pada Ada waktu enggak? itu. Oke, Yang berarti bertanya, ada enggak perintah kepada seluruh muslim? oke, ada nggak di situ Muhammad mengatakan ini non muslim Lah, tidak boleh? kau gitu? balik tanya. Coba aku tanya dulu, ada nggak perintah Nabi ini untuk yang saya sebut keseluruhan dengan muslim? Ini yang saya sebut dengan argumen ngeles. Gini, Sob. Begini, Sob. Ah, Kalau Muhammad sendiri pernah memerintahkan kepada seorang manusia, maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Ya, Mereka waktu itu sedang jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta? Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya begini. hadis tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen dan Untuk lain dia sebagainya, aja. betul? Bagaimana? Untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya. Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang Bukan non-muslim, gitu. Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya ya Dis ya, artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya perhatikan tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Datangkan Baik. dalilnya samaku kalau diperintahkan, hai umat Islam. Hai Baik. umat Islam,
Minumlah kencing unta, kata Nabi Muhammad. Baik. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Betul? Ya betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke. Adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu? Atau hanya kepada orang itu saja? Nah, itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Quran yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Berarti menurut logika Yusuf PI, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Des, perintah sholat itu ya Des ya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi Quran kan surah tata caranya kan Al-Baqarah tidak ayat tahu. Bentar dulu, ya makanya aku jelaskan. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, bagaimana tata cara sholatnya? Perintahnya itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad yang memerintahkan. Oke, Muhammad memerintahkan tata cara sholat kepada orang tersebut, betul? Bukan Nabi Muhammad memerintahkan. Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagaimana dia sholat. Ya, dikatakan kepada orang tersebut yang datang itu, betul? Kalaunya Nabi Muhammad sujud, ya kami sujud. Bukan. Gini Sob, biar kita nggak melebar. Perintah itu dikatakan Muhammad hanya kepada orang yang datang itu, kepada dia itu, betul? Lah, kalaunya Allah Subhanahu wa taala ya dislah di dalam Al-Qur'an memerintahkan itu bukan untuk cuma satu. Kayak gimana sih? Ya, artinya apa yang diperbuat Muhammad terhadap orang lain menjadi sumber rujukan, menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya. Betul atau salah? Dalilnya itu difilter, ada yang untuk saat itu saja, ada untuk orang tertentu. Ya kalau hadis ada bagaimana untuk kita sebagai tahu? hukum di dalam Bagaimana agama kita Islam. tahu? Oke, baik. Dari dua hadis ini, saya melihat bahwa dua-duanya hanya ditujukan kepada orang itu saja. Nggak ada dikatakan ini berlaku kepada semua orang, nggak ada. Ya, Betul. lihat matanya. Ya, coba jelaskan kepada kami, silakan. Untuk ini mau ngeles saja dia. Matanya itu. Mau ngeles dia. Apa? Matannya itu apa? Isinya seperti apa? Minum nih, ya, hadis ya. Nih, makanya kritik hadis itu ada, Dis. Ya, Ya, belajar mereka, kau. pokoknya kalau bikin rugi muslim itu hanya berlaku untuk mereka. Tidak berlaku kepada orang-orang sesudahnya. Lah kan? Nggak usah ngeles kau. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min langsung aja ya. Ada sejumlah dari suku ya. Urainah. Oke, mereka itu muslim atau non muslim? Tidak dijelaskan di sini ya. Oke, bisa jadi muslim ya. Oke, ya terus mengalami sebentar, bisa jadi mereka muslim ya? Tidak dijelaskan gitu. Iya, berarti bisa jadi mereka muslim, betul? Ya, bisa jadi. Oke, baik, enggak apa-apa. Mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi kandang unta. Des, matannya aja, isinya aja mendatangi kandang unta yang ada di mana? Di daerah Nabi, ya, dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oke. Bukan cuma air kencingnya saja, tapi juga susu untanya. Ya, betul. Oke. Dan tidak ada perintahnya kepada untuk semua muslim. Paham? Oke. Tidak ada perintahnya kepada semua muslim. Oke. Lalu Berarti perbuatan sebentar. Berarti perbuatan Muhammad itu dilakukan Muhammad atas dasar dia ingin melecehkan kaum tersebut atau ingin dia memberikan solusi. Solusi. Artinya itu baik, betul? Bisa dijadikan rujukan sumber hukum Islam, betul? Belum tentu. Makanya lihat matanya. Karena yang namanya unta itu hanya ada di Arab, Dis, bukan di Indonesia. Oke, unta bisa nggak dibawa ke Indonesia? Ya bisa. Berarti unta yang dibawa ke Indonesia berubah jadi kucing atau masih unta? Lah, ngawur pertanyaan kau yang betul aja. Sebentar, Sob. Gini, artinya kalau unta dibawa ke Indonesia, ditaruh di Ragunan, artinya unta tersebut masih tetap unta, betul? Tetap unta. Nah, tetap unta. Berarti itu bisa dijadikan rujukan bahwa minum kencing unta itu sesuai dengan sunnah Rasul kalau sakit, betul? Enggak. Mengingkari sunnah Rasul. Salah. Karena ada pembagian di dalam fikih, barang najis dan yang tidak najis.
Akan itu juga diajarkan. Saya akan kutipkan ya. Terus dalam keadaan darurat sebuah hukum itu bisa berubah. Oke, sebentar. Saya akan Nah, tunjukkan. kayak gitu, Des. Oke, saya tunjukkan ya. Bagaimana menurut Ustadz Kita Khalid tunjukkan sama Basalamah? kamu. Sebentar. Saya akan coba dulu kutipkan perkataan Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Abdul Somad perihal kencing unta. Ya, Sob ya? Boleh? Boleh, Sob? Boleh nggak, Sob? Referensiku bukan mereka. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya ini kan sesama ulama. Anda kan Ustadz nih, Ustadz Ngapain kau TikTok. tabrakan? Saya tidak menabrakkan. Ngapain kau Kita tabrakan? hanya ingin menjembatani. Ya udah. Waduh, Kau Ucup jangan ketakutan ambil begitu dari dong. kataku. Gini, Sob, bentar. Saya mau Ambil dengarkan dari dulu ya. kataku. Ucup jangan begitulah. Coba, kita dengarkan perkataan tuh. seorang ulama besar ya. Coba dengarkan ini, ulama besar Ustadz Khalid Basalamah. Perhatikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya, boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama berpikir mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut, gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Dan ini yang dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Oke, baik. Kemudian Abdul Somad ya. Kemudian pernyataan Abdul Somad mengenai kencing Sudah, unta. gini, Des. Sedikit dong, Sob. Dikit lagi. Kamu mau 30 detik. mau bawa 30 detik, Sob. pun 30 nggak detik. berguna Sob. gitu sama Bentar, aku. 30 detik, 30 detik. Kencing unta. Obat kencing unta. Hadisnya sahih. Nah, kenapa pakai musik? Kencing onta obat. Begini, Sob. Apakah kamu Udah? ingin mengatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad sesat? Enggak, mereka enggak sesat. Nah, berarti betul. Muhammad menyuruh minum kencing onta dan itu digunakan sebagai dalil untuk meminum kencing onta sebagai kalau obat. kalau ada perintahnya ke muslim mana dalilnya? Apakah perintah kepada orang-orang yang datang kepada Muhammad itu bukan bukan kepada orang-orang Muslim? Bukan perintah global. Oke, berarti mereka itu bukan orang-orang Muslim. Ya kan tidak dijelaskan di situ urana. Apakah mereka masih kafir saat itu, kafir Quraisy? Oke, berarti Muhammad ingin bermaksud seperti itu untuk menjelek-jelekkan atau melecehkan mereka. Enggak juga untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan kenapa tidak ditiru Muslim? Lah, karena Nabi memberi resep itu hanya untuk dia, bukan untuk semua muslim. Berarti mereka bukan manusia. Lah, kemana-mana pertanyaan kau ngaco udah. Yang penting lah. Bukan, maksud saya begini. Kenapa Uncup hanya mengatakan bahwa itu hanya untuk mereka? Sedangkan mereka itu sama-sama manusia, mereka itu memiliki anatomi tubuh yang sama dengan kita. Kalau mereka sakit juga mereka sama seperti sakitnya kita. Bukankah itu menjadi sumber rujukan? Gampang, Des. Ya, menentukan sebuah hukum dalam dalam Islam itu ada rujukannya. Nah, Baik. jika itu adalah berbentuk perintah ya kepada semua umat Islam, setidaknya minim di Al-Qur'an. Contoh perintah sholat. Nah, kencing unta ini tidak ada perintahnya untuk semua Islam. Kalau Oke. kau tetap ngotot, datangkan dalilnya samaku. Begini, Sob, yang supaya kamu paham, Sob. Kalau Muhammad melakukan sesuatu terhadap sesuatu dan itu dengan tujuan baik, bisa nggak itu jadi sumber hukum? Sumber hukum bisa. Nah, artinya minum kencing onta bisa dijadikan sumber hukum, betul? Lihat dulu matan hadisnya. Matan hadisnya gimana memangnya di situ? Engkau tahu nggak apa arti matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis ya, matan hadisnya. Unta itu hanya ada di Jazirah Arab. Oke, sekarang ada nggak unta di Indonesia? Nggak ada. Oke, taruhlah di kebun binatang ada, Sob. Pernah ke Ragunan? Itu hayalan kamu berarti. Di Ragunan ada unta. Sob, pernah ke Taman Safari nggak, Sob? Hayalan kamu. Hayalan kamu berarti kayak gitu. Buset, dia katanya tidak ada unta di Ragunan. Sob, unta banyak di kebun binatang. Aduh, Uncup. Baik, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Udah? Saya teruskan. Artinya kalau ada umat Muslim yang pergi ke Madinah, mereka di situ menemukan unta dan kencing-kencingnya di situ dijualin, maka kalau orang sakit boleh berobat dengan itu, betul? Sekarang kan udah ada obat medis, Dis. Berarti khasiat Muhammad tidak diacuhkan karena khasiat Muhammad itu Makanya sudah ku bilang
Itu ya itu hadis untuk saat itu saja, Oh, ya. untuk orang itu saja. Oke, baik, kesimpulannya sob, kesimpulannya. Karena biar kita nggak debat Nah. kusir. Betul Iya. tidak Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang minum air kencing hewan? Apa itu? Pertanyaan kamu seperti itu. Satu kali lagi. Betul atau tidak bahwasanya tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? Nah, semua nabi hadis ya mengajarkan kebaikan. Udah. Sob, jawab dulu. Betul atau salah Itu aja. bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Ya, kan ada hadisnya. Udah Ya, jelas kan? berarti Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Terserah kau. Ya. Kok terserah Yang saya jelas aku sih, sudah Cuk? jelaskan. Aduh, si Yang untuk jelas ini aku sudah teman-teman. Aku sudah jelaskan sama kamu. Ya, itu bukan perintah untuk seluruh muslim. Oke, Kan gitu. oke, Intinya perintah itu. kepada orang tersebut, perintah kepada manusia ya, manusia Iya. tersebut. Oke, berarti betul ucapan saya. Tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing Itu- hewan selain daripada Muhammad. Framing kau. Kok framing saya sih? Jadi So- kesimpulannya ya teman-teman, hadis yang dipermasalahkan Edis itu adalah hadis untuk pengobatan ya. Maksud saya, betulkah hadis itu membuktikan bahwa tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing? Selain daripada Muhammad. Kan sudah ada dalilnya, ku jelasin. Berapa kali tadi udah? Oke, coba yuk. Muter-muter kau, Dis. Aku bersaksi Syukron, Bang. Apanya? bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Yuk. Maksa. Loh, kok maksa? Ya udah, Sob. Apa? Oke, Sob. Coba tunjukkan satu nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Masalahnya kayak gini, Des ya. Masalahnya kayak gini. Aku minta kamu, ya, perintah itu ditujukan kepada semua muslim. Oke, Itu mana, oke lah. Gitu. Oke, Sob. Oke, Sob, tidak ditujukan kepada seluruh muslim. Saya ikutinlah narasi kamu. Muhammad tidak menyuruh seluruh muslim minum air kencing hewan, tapi Muhammad pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Ah, kau maksa? Kan udah aku jelaskan hadisnya. Enggak, pertanyaan saya, betulkah tidak ada nabi selain Muhammad yang nyuruh minum air kencing hewan? Lah, cerita Nabi. Aduh, si Uncup teman-teman. Kita tunjukkan aja gambar ini. Tuh, Bentar. bacaannya, Sob. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing Udah? hewan kecuali Muhammad. Yuk, bersaksi, yuk, Sob. Aku bersaksi. Kenapa? Aku bersaksi. Udah pembahasan itu. Iya, tapi kan belum kesimpulan. Ayo, aku bersaksi. Ya, kesimpulan kan udah dariku tadi. Ya. Iya, kesimpulannya Muhammad tidak. Oke, Sob, gini, Sob. Kesimpulan Pelan-pelan, Sob. dari Sob, aku, Sob, pelan-pelan, ya. Sob. Hadis Kesimpulannya, kencing unta itu bukan untuk seluruh muslim. Dan ya hadis tentang masalah kencing unta itu ya hadis ya tidak ditujukan untuk seluruh muslim sekali lagi, oke? oke, berarti pernah Tetapi Muhammad kepada nyuruh suku manusia yang minum kencing saat hewan? itu saja. Ya itu kan kau mau framing. Kok framing? Oke, yang Terserah disuruh kau. Muhammad minum air kencing hewan manusia atau bukan? Kan aku sudah menyampaikan samamu. Ya. Sob, kamu udah bahwa- dapat hadiah banyak tuh dari Richard tuh, Sob. Ayo, Sob. Jangan kecewakan Richard, Sob. Ayo, Sob. Ayo, Sob. Enggak, Richard enggak, sudah enggak. memberi Aku kamu banyak ngomong, hadiah tuh, Sob. Ayo, Des. Sob. Ayo, silakan, Sob. Ayo, Sob. Saya mau bilang Aku begini. nggak akan Sob, ngomong tolong. yang Waduh, lebih, sebentar. YouTube gitu, saya ya. YouTube saya agak macet nih. Sebentar, Sob. Saya perbaiki dulu YouTube saya ya. Apa pula? Sebentar. YouTube saya agak sedikit macet. Sabar. Sabar, Sob. Saya perbaiki dulu anu saya. Bentar ya. Udah? Oke, Boleh aku saya mau tanya, Des? Sob. Gini. Betul atau tidak bahwasanya yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Apa? Kau bertanya seperti itu, betul atau tidak? Ya. Lah, kau udah tahu jawabannya. Kalau Nabi lain ada, apakah ada? Aku nggak tahu ceritanya. Ya sudah, coba. Sekarang bersaksi. Lah, kau Aku maksa. bersaksi. Aku bersaksi. Kau maksa? Saya nggak maksa, Sob. Kamu saya suruh untuk mengakui Ya kebenaran. sudah. Aku bersaksi. Ya sudah kan kalau aku kan sudah dalam kesimpulan. Itu hanya untuk orang itu saja. Oke. Pada saat itu saja. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad, betul? Itu kan kesimpulan kamu. Kok kesimpulan saya? Lah, apa? Oke. Adakah Ini nabi selain kesimpulanku. daripada gini, Sob. Adakah nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan? Carilah, aku nggak urus Nabi lain. Oke, saya udah nyari nggak ketemu. Kamu nyari ada nggak ketemu? Ah, yaudah kau simpulkan sendiri. Oke, berarti aku bersaksi
bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Setuju, Sob? Ya, itu kesimpulan kau kan? Buset, dah si Unjung ngeles. Gak usah ngeles gitu ya. Uncup ngeles, saudara-saudara. Gak usah ngeles. Kamu aja nggak bisa datangkan buktinya, diperintahkan ke seluruh muslim. Kan udah kita Sob, bahas di saya sidang tidak kita bahas begini, ini. Sob. Saya tidak lagi mendebat kamu soal apakah perintah Muhammad itu kepada seluruh umat muslim atau tidak. Bahkan itu saya tadi sudah kesimpulannya. mengatakan sama kamu, Sob, apakah suku Uranah dan suku Ukel itu muslim? Kamu mengatakan tidak tahu. Bisa jadi mereka muslim, bisa jadi mereka kafir, betul? Hmm. Tetapi yang dikatakan niatnya Muhammad itu niat yang baik. Bukan Nah. ingin niat melecehkan mereka, betul? Betul. Artinya kalau niat yang baik dilakukan oleh Muhammad, berarti terbuka peluang itu juga niatan yang baik kepada seluruh umat manusia, betul? Nah, asumsimu. Nah, Oh, asumsi. kalau yang untuk seluruh umat, makanya aku bilang ada dalilnya. Kok kau maksa? Sob, kan niat Muhammad kan niat yang baik, niat mengobati. Kau Betul. maksa? Kau maksa? Abdul Somad saja sudah mengatakan kencing onta itu obat, betul? Aduh. Udah ya, Dis ya? Mau lari? Kita udah pada kesimpulan. Oke lah, kesimpulannya begini, Sob. Ah. Setelah mereka minum air kencing onta itu, apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka, Sob? Nah, simpulkan kau. Bukan, menurut hadis tersebut, setelah mereka minum air kencing onta, Udah. Aku sudah kesimpulan. Ya, silahkan kau simpulkan. Aku mau nanya habis ini masalahnya. oke. Betul atau tidak, Sob, bahwasanya kaki dan tangan mereka dipotong lalu mereka dijemur di padang pasir sampai meninggal? Nah, melebar lah. Betul atau salah? Melebar. Jangan dulu melebar, Sob. Sebentar. Sob, Kau yang melebar. gini, Ada- betul atau salah bahwasanya orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing hewan itu akhirnya dipotong tangan mereka sama kaki mereka, lalu badan mereka Enggak. dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup dijemur di padang pasir. ngurusin kayak gitu, Des. Enggak ngurusin kayak gitu. Kok nggak ngurusin gitu? Itu kan Nabi, Sob. Ucup sudah malu dengan Nabi. Enggak Cuk. ngurusin kayak gitu. Yang kita bahas tadi tentang masalah kencing yang Iya, minum ini kan masih ada lanjutannya. dari Kristen dan Oke, lanjutannya masih ada nggak, Sob? lanjutannya aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya. Oke, abis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di Udah. padang pasir, betul? Aku enggak bahas itu. Ah, unjuk ketakutan. Hatiku